Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mahfud Fauzi, NIM 1182200032. Dan saya Vivian Alfianti, NIM 1118220038. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis statistik inferensi untuk praktikum MAP 1 pertemuan keempat. Apa sih analisis statistik inferensi? Metode analisis statistik inferensi adalah metode yang bertujuan untuk membuat kesimpulan umum tentang karakteristik populasi berdasarkan apa yang dapat dipelajari dan didapat dari sampel yang diperoleh dari populasi tersebut. Metode dalam memperoleh kesimpulan dengan analisis statistik inferensial ada dua. Yang pertama, inferensi parametrik, digunakan untuk membuat kesimpulan populasi dari sampel yang memiliki data yang terdistribusi normal. Sedangkan inferensi non-parametrik digunakan untuk membuat kesimpulan dari populasi dan sampel yang memiliki data yang tidak terdistribusi normal. Inferensi parametrik itu dibagi jadi 3. Yang pertama, one sample t-test. Yang kedua, independent sample t-test. Yang ketiga, ada dependent sample t-test. Dapat dilihat pada tabel, penerapan kasus satu sampel dibagi menjadi 2, parametrik dan non-parametrik. Sedangkan kasus 2 sampel dibagi menjadi 2 juga, parametrik dan non-parametrik. Sedangkan dibagi menjadi 2 dalam 2 penerapannya, yaitu dependent dan independent. Sedangkan ada penjelasan lain, yaitu ada uji T atau t-test, digunakan untuk kasus sampel kecil atau sampel kurang dari 30. Sedangkan ada uji Z atau Z-test, digunakan untuk kasus sampel besar atau sampel lebih dari 30. Yang pertama, ada one sample t-test atau uji satu sampel. Pengujian one sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata satu variabel dengan nilai hipotesisnya. Distribusi yang digunakan untuk sampel kecil kurang dari 30 buah, yaitu distribusi T, sedangkan untuk sampel besar digunakan distribusi Z. Lalu ada independent sample test atau uji 2 sampel independen atau tidak berhubungan, di mana pengujian 2 sampel independen ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 2 sampel yang tidak saling berhubungan, serta pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 2 variabelnya. Dan distribusi yang digunakan untuk sampel kecil ini yaitu kurang dari 30 buah atau distribusi T, sedangkan untuk sampel besar digunakan distribusi Z atau lebih dari 30 buah. Yang ketiga ada paired sample t-test. Uji ini dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel berpasangan. Pengujian ini juga melihat pengaruh suatu variabel atas perlakuan tertentu. Jika terdapat perbedaan, berarti perlakuan tersebut memberikan suatu dampak. Lalu di sini ada contoh soalnya. Yang pertama ada one sample test atau uji satu sampel. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu jenis investasi yang akan memberikan dampak ekonomi maupun finansial. Tolak ukur kelayakan dari suatu investasi adalah nilai FIRR. Nilai FIRR yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku berarti bahwa investasi tersebut layak secara finansial. FIRR memiliki arti besarnya tingkat pengembalian modal per tahun dari suatu investasi. Pihak BPJT atau Badan Pengelola Jalan Tol menganggap bahwa rata-rata nilai FIRR seluruh jalan tol Indonesia adalah sebesar 17,81%. Kemudian diambil sampel ruas jalan tol sebanyak 14 buah untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh pihak BPJT. Berikut adalah nilai FIRR yang diambil dari 14 sampel tersebut. Dapat dilihat pada tabel data sampel FIRR dari jalan tol Indonesia. Dan untuk pembahasannya ada di SPSS sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum yang pertama yaitu one sample t-test. Untuk contoh soal yang ada di PPT tadi, langkah yang pertama ada kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kita pilih one sample t-test, kita masukkan variabel FIRR ke dalam test variabel, kemudian kita masukkan test value 17,81 sesuai dengan yang ada di soal tadi. Kita klik option, kemudian kita atur confidence interval percentage-nya sebesar 95% dengan missing value yang dicentang exclude case analyzed by analyze. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Output yang kita dapatkan ada dua tabel. Yang pertama ada one sample statistik yang memuat N atau jumlah data, mean, standar deviasi, dan standar error.
Yang kedua, untuk test value sebesar 17,81, kita mendapatkan SIG signifikansi sebesar 0,665 dengan tingkat kepercayaan 95% dan error 5%. Untuk pengambilan hipotesa, kita dapat menarik kesimpulan H0 diterima jika signifikansi lebih besar dari 0,025 dengan penentuan hipotesa H0 X sama dengan 17,81, nilai dari test value H1 X tidak sama dengan 17,81. Karena nilai signifikansi sebesar 0,665, maka hipotesa yang diterima adalah hipotesa H0. Lalu ada contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal independent sample test. Saya bacakan contoh soalnya. Seorang perencana meyakini bahwa suatu daerah dilengkapi dengan fasilitas ATM pasti turut dipengaruhi oleh besarnya jumlah pertokoan yang ada di kota Bandung bagian timur. Perencana ini akan menentukan strategi pembangunan dalam hal penyediaan fasilitas perbankan kota seperti ATM. Setelah mengetahui kebenaran hipotesis tersebut, untuk membuktikan hipotesa tersebut, maka dilakukan pengujian dengan mengambil 20 sampel data jumlah toko dan keberadaan ATM di kelurahan di wilayah Kota Bandung bagian timur. Berikut ada tabel data sampel jumlah toko dan keberadaan ATM per kelurahan di wilayah Bandung Timur tahun 2005. Dan untuk pembahasannya di SPSS ada sebagai berikut. Nah, ini cuma contoh soal ya. Kalian bebas untuk mengambil input data dari manapun asalkan data kalian sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Untuk uji yang kedua adalah uji independent sample t-test atau uji dua sampel independen, di mana di contoh soal tadi kita menggunakan data jumlah toko dan keberadaan ATM. Keberadaan ATM yang merupakan data nominal diubah menjadi data rasio dengan menambahkan value di mana 1 mewakili ada dan 2 tidak ada. Kemudian untuk analisisnya, kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, pilih Independent Sample T-Test, masukkan variabel jumlah toko ke dalam kolom test variabel dan keberadaan ATM ke dalam grouping variabel, kemudian kita define groups, di mana grup 1 kita tulis 1 dan grup 2 kita masukkan 2. Kita klik Continue, kita klik Option, pilih rentang kepercayaan sebesar 95% dan missing value, pilih Exclude Case Analyze by Analyze. Kemudian kita klik Continue dan kita klik OK. Output yang kita dapatkan ada dua tabel. Yang pertama ada grup statistik, di mana di sini berisi N atau jumlah data, mean, standar deviasi, dan standar error. Tabel selanjutnya berisi independent sample test yang berisi SIG sebesar 0,855 untuk tingkat kepercayaan sebesar 95% dan error sebesar 5%. Dengan ini dapat ditarik hipotesa H0 jumlah ATM sama dengan jumlah non-ATM. Artinya, jumlah toko di kelurahan yang terdapat ATM sama dengan jumlah kelurahan yang tidak terdapat ATM. H1, jumlah ATM tidak sama dengan non-ATM. Artinya, jumlah toko di kelurahan yang terdapat ATM tidak sama dengan kelurahan yang tidak terdapat ATM. Dengan signifikansi sebesar 0,855, maka yang dapat diambil adalah H0. Lalu ada contoh soal yang ketiga, yaitu paired sample t-test atau dependent sample t-test. Infrastruktur merupakan salah satu unsur pembentuk kota yang penting, terutama jaringan jalan, yang dapat menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kesesuaian kebutuhan jalan dengan kondisi existing yang ada dapat dilihat dari penambahan panjang jalan di suatu wilayah. Untuk melihat penambahan jalan secara agregat di Jawa Barat, diambil 15 sampel kota atau kabupaten yang akan dilihat ada atau tidaknya perubahan panjang jalan aspal antara tahun 2004 dan tahun 2005. Berikut tabel panjang jalan aspal di kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2004 dan tahun 2005. Dan berikut adalah pembahasannya di SPSS. Sekali lagi, ini cuma contoh soal ya. Kalian bebas untuk menginput data kalian sendiri.
Untuk uji yang ketiga ada paired sample t-test atau dependent sample t-test, di mana kita menggunakan data rasio dari 2 tahun yang berurutan. Untuk langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, pilih Paired Sample t-test, kemudian masukkan variabel panjang aspal 2004 ke dalam variabel 1, dan panjang aspal tahun 2005 ke variabel 2, kemudian kita klik Option, pilih tingkat kepercayaan atau confidence interval percentage sebesar 95%, dan missing value kita pilih exclude case analyze by analyze. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Di sini kita mendapatkan 3 tabel untuk output. Yang pertama ada paired sample statistik, di mana isinya ada mean, n atau jumlah data, standar deviasi dan standar error. Yang kedua ada paired sample correlation dengan korelasi sebesar 1,0. Yang ketiga ada paired sample test dengan tingkat kepercayaan 95% dan error 5% didapatkan signifikansi sebesar 0,264. Kemudian dapat ditarik uji hipotesa H0 jumlah 2004 sama dengan jumlah 2005, artinya tidak ada perbedaan panjang jalan aspal pada tahun 2004 dan tahun 2005. H1 jumlah 2004 tidak sama dengan jumlah 2005. Terdapat perbedaan panjang jalan aspal pada tahun 2004 dan 2005. Karena signifikansi didapatkan 0,264, yang berarti bahwa hipotesa 0 yang diterima. Sekian praktikum kali ini. Jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.